Selamat datang di dunia yang penuh misteri, di mana setiap bayangan menyimpan cerita, dan setiap suara berbisik tentang ketakutan terdalam. Aku, Dira Purnama, akan menemanimu menjelajahi kegelapan malam ini. Bersiaplah untuk menghadapi kisah-kisah yang tak hanya mencekam, tapi juga membuat bulu kudukmu berdiri. Karena di sini, di tengah malam yang sunyi, tak ada yang bisa didengar, kecuali teror yang akan kita saksikan bersama. Apakah kalian siap? Mari kita mulai perjalanan ini. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, ada sebuah rumah tua yang telah lama kosong. Rumah ini terletak di ujung desa, jauh dari rumah-rumah lainnya, dan hanya dikelilingi oleh hutan lebat. Rumah tersebut dikenal sebagai rumah ujung oleh penduduk setempat. Beberapa orang desa percaya bahwa rumah itu angker, tetapi tidak ada yang pernah benar-benar melihat sesuatu yang aneh, hanya desas-desus dari mulut ke mulut. Pak Adi, seorang pria paruh baya bersama keluarganya, memutuskan untuk membeli rumah ini karena harganya yang sangat murah. Pak Adi merasa beruntung mendapatkan rumah sebesar itu dengan harga yang begitu terjangkau, meskipun lokasinya agak terpencil. Ia berpikir, mungkin karena terpencil itulah harganya murah. Pada hari pertama, mereka pindah ke rumah itu. Suasana desa yang tenang membuat keluarga ini merasa damai. Istrinya, Bu Sari, menyukai kebun luas yang dipenuhi pohon besar. Sementara anak mereka, Anissa, merasa gembira dengan kamar barunya yang memiliki jendela besar menghadap ke hutan. Namun, malam pertama di rumah tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Suara-suara aneh mulai terdengar dari arah dapur, seperti ada yang berjalan perlahan di lantai kayu. Meskipun semua anggota keluarga sedang berada di ruang tamu, ketika Pak Adi mengecek ke dapur, tidak ada apa-apa di sana, hanya keheningan yang aneh. Malam berikutnya, Anissa mengeluh tentang suara-suara yang datang dari arah jendela kamarnya. Ia mendengar seperti ada orang yang menggaruk-garuk kaca jendelanya dari luar. Tapi ketika Pak Adi dan Bu Sari mengeceknya, mereka tidak menemukan apapun di luar, hanya kegelapan hutan yang menelan pandangan mereka. Mereka mencoba mengabaikan kejadian-kejadian aneh itu, menganggapnya sebagai proses penyesuaian dengan rumah baru. Namun, kejadian-kejadian itu semakin lama semakin sering terjadi. Lampu di lorong seringkali berkedip-kedip, pintu kamar mandi terbuka dan tertutup sendiri, dan suara-suara langkah kaki di atas loteng mulai terdengar setiap malam. Suatu malam, Bu Sari bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita tua dengan rambut panjang acak-acakan duduk di ruang tamu mereka. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap tajam ke arah Bu Sari dengan mata yang kosong. Ketika Bu Sari terbangun, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut ruangan, namun tidak ada apapun di sana. Rasa takut mulai merayapi keluarga ini. Pak Adi akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada penduduk desa tentang rumah yang mereka tempati. Seorang tetua desa, Mbah Marijan, menceritakan kepada Pak Adi tentang sejarah kelam rumah itu. Menurutnya, rumah tersebut dulunya milik seorang wanita bernama Nyi Sari, seorang janda yang tinggal sendirian setelah suaminya meninggal dalam perang. Nyi Sari dikenal sebagai dukun di desa, tetapi seiring waktu, orang-orang mulai menjauhinya karena menganggapnya membawa sial. Mereka percaya Nyi Sari mempraktikkan ilmu hitam. Ketika Nyi Sari meninggal, tidak ada yang tahu penyebabnya. Namun tubuhnya ditemukan di rumah itu dengan kondisi mengenaskan. Matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemputnya. Sejak saat itu, rumah tersebut dianggap terkutuk. Mbah Marijan juga mengingatkan bahwa pohon besar di kebun belakang rumah adalah tempat yang paling angker. Katanya, di bawah pohon itulah Nyi Sari sering mengadakan ritual-ritual gaib. Konon, roh Nyi Sari masih menghantui rumah dan pohon tersebut. Suatu malam, Anissa berteriak ketakutan dari kamarnya.
ketika Pak Adi dan Bu Sari berlari menuju kamar Anissa, mereka menemukan anak itu berdiri kaku di pojok ruangan. Matanya menatap ke jendela dengan ketakutan. Di jendela itu, samar-samar terlihat bayangan seorang wanita dengan rambut panjang yang menggantung di luar. Wajahnya tidak terlihat jelas karena terhalang oleh rambutnya yang kusut. Namun yang paling menakutkan adalah tangan wanita itu yang menekan-nekan kaca jendela seakan-akan berusaha masuk. Pak Adi segera menarik Anissa dan membawa keluarganya keluar dari kamar itu. Mereka berlari ke ruang tamu dan bersembunyi di sana, mencoba untuk menenangkan diri. Namun, suara-suara dari dalam rumah semakin keras. Mereka bisa mendengar suara langkah kaki yang berat di lantai atas, suara pintu yang dibanting-banting, dan bisikan-bisikan aneh yang datang entah dari mana. Bu Sari mulai merasakan kehadiran sesuatu yang sangat dingin di ruangan itu. Ia merasa ada sesuatu yang merayap di belakangnya, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Namun, ketika ia mengarahkan pandangannya ke cermin di ruang tamu, ia melihat bayangan wanita yang sama berdiri di belakangnya, dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Pak Adi memutuskan bahwa mereka harus meninggalkan rumah itu secepat mungkin. Ia mengemasi barang-barang penting dan mengajak keluarganya untuk pergi malam itu juga. Namun, ketika mereka mencoba membuka pintu depan, pintu itu tidak mau terbuka, seolah-olah terkunci dari luar. Pak Adi mencoba menendang pintu, namun tetap tidak bergeming. Sementara itu, suara-suara di dalam rumah semakin mencekam, seperti ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Di tengah kepanikan, mereka mendengar suara cekikikan halus yang berasal dari loteng. Mereka tahu sesuatu sedang mengawasi mereka. Anissa yang ketakutan akhirnya jatuh pingsan di pelukan ibunya. Pak Adi mencoba menelpon bantuan, tetapi sinyal telepon tiba-tiba hilang. Mereka benar-benar terperangkap di dalam rumah itu. Dalam keputusasaan, Pak Adi ingat cerita Mbah Marijan tentang pohon besar di kebun belakang. Ia berlari ke dapur dan mencari pisau dapur yang besar, berharap bisa menebang pohon itu. Bu Sari yang masih memeluk Anissa yang tak sadarkan diri, mengikuti Pak Adi dengan gemetar. Ketika mereka sampai di kebun belakang, udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan bulan tertutup awan hitam yang tebal. Pak Adi mulai menebas pohon itu dengan sekuat tenaga. Namun setiap kali ia menghantam batang pohon, suara-suara menyeramkan terdengar lebih keras, seolah-olah pohon itu hidup. Tiba-tiba, dari kegelapan, sosok wanita tua dengan rambut panjang yang kusut muncul di hadapan mereka. Wajahnya penuh dengan kebencian dan kesakitan. Matanya merah menyala. Bu Sari berteriak, dan Pak Adi terus menebas pohon itu dengan putus asa. Setiap tebasan terasa seperti dihantamkan ke tubuhnya sendiri, namun ia tidak berhenti. Dengan satu tebasan terakhir, pohon itu retak dan mulai tumbang. Ketika pohon itu jatuh, wanita tua itu mengeluarkan jeritan panjang yang memekakkan telinga sebelum menghilang dalam kabut yang tebal. Setelah pohon itu tumbang, suasana di sekitar mereka menjadi hening. Angin berhenti bertiup dan bulan kembali muncul di langit. Pintu rumah yang tadinya tidak bisa dibuka, tiba-tiba terbuka sendiri. Pak Adi dan Bu Sari segera membawa Anissa keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Mereka melaporkan kejadian itu kepada polisi setempat. Tetapi tidak ada yang ditemukan di rumah tersebut selain bekas-bekas hantaman di pohon yang sudah tumbang. Keluarga ini memutuskan untuk tidak pernah kembali ke desa itu lagi. Beberapa minggu kemudian, sebuah keluarga baru pindah ke rumah di ujung desa tersebut. Mereka mendapat rumah itu dengan harga yang sangat murah. Namun, ketika malam tiba, lampu-lampu di rumah itu mulai berkedip-kedip, dan dari arah dapur, terdengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Cerita ini berakhir dengan kembalinya siklus teror di rumah yang terkutuk, memberikan kesan bahwa arwah Nyi Sari masih bersemayam di sana, menunggu penghuni berikutnya. Apakah kamu penghuni berikutnya?